Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih semangat melaksanakan PJJ ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Ipur akan membahas tentang tugas persamaan kuadrat. Langsung saja. Nomor 1 di sini, nomor 1 disuruh mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Seperti yang kita tahu bahwa menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu yang pertama faktorisasi, yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Dari ketiga cara itu usahakan pakai cara yang pertama dulu, yaitu faktorisasi. Baru setelah ternyata tidak bisa difaktorkan, kalian boleh pilih pakai melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Taunya bisa difaktorkan atau tidak dari mana? Ya kita lihat adalah nilai B sama C-nya kalau di sini. Kalau yang namanya faktorisasi di sini kan X pangkat 2 ditambah 14X ditambah 45 sama dengan 0. Jadi untuk faktorisasi berarti kan kita faktorkan. Kita cari di sini X. Kita buat rumahnya dulu kalau biar mudahnya ya. Nah, di sini kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 45 dan dijumlahkan 14. 45 itu kan 5 dikali 9. Cek 5 dan 9 ternyata jumlahnya pas 14. Jadi boleh langsung di sini. Ini plus 5 plus 9. Jadi kalau sudah seperti ini kan perkalian yang menghasilkan 0 itu kan harus salah satu 0 atau dua-duanya 0. Jadi biar X ditambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 5 atau X-nya sama dengan negatif 9. Begitu ya cara untuk memfaktorkan. Lanjut ke nomor 1B. Di sini ada X pangkat 2 ditambah 5X dikurangin 14 sama dengan 0. Sama caranya. Kita buat perkalian dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 14. Tapi jika dijumlahkan adalah 5. 14 sendiri kan 7 kali 2 ya. Biar menjadikan 5. Berarti di sini kan perkalian yang menghasilkan negatif itu kan pasti salah satunya negatif. Nah, biar menghasilkan jumlahnya 5, berarti yang negatifnya di sini. Di negatif 2, ya kan? Ya langsung di sini kamu tulis. Plus 7 dikurang 2. Diperoleh langsung X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan 2. Seperti itu. Lanjut ke yang C. Sama di sini. Semoga kalian sudah langsung lancar ya dalam mencari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 18, jika ditambah itu negatif 7. Nah, dalam 18 itu kan selain 1 kali 18 ada 2 kali 9, ada 3 kali 6. Nah, di sini kan yang hasilnya negatif. Perkalian itu kan salah satunya negatif. Nah, coba di sini. Yang menghasilkan negatif 7 yang mana? Berarti yang ini kan? Karena kalau ini baru hasilnya negatif 3, nggak cocok, nggak sesuai sama yang diminta. Jadi kan yang diminta negatif 7, maka di sini harus ikutin ditambah 2, dikurangin 9. Maka kita peroleh X-nya adalah negatif 2 atau X-nya adalah 9. Selesai. Selanjutnya untuk yang C. Yang C di sini X pangkat 2 dikurangin 10X dikurangin 24. Sama caranya.
Cari dua buah bilangan yang hasil kalinya negatif 24 jika ditambah min 10. Coba, nah di sini kan 24 itu kan faktornya banyak ya. Selain 1 kali 24 ada 2, 12, 3, 8, 4, dan 6. Ini hasil perkalian yang menghasilkan 24. Nah, di sini kan negatif 24. Nah, dan menghasilkan hasil jumlah yang negatif 10. Berarti kalau hasilnya jumlahnya negatif, pasti dua bilangan itu yang besar yang negatif. Nah, dari pasangan-pasangan ini, mana yang menghasilkan negatif 10? Dijumlahkan. Nah, tentunya yang ini ya. Nah, ternyata yang ini. Berarti di sini kita tambahkan 2 dikurang 12. Maka kita peroleh X-nya adalah negatif 2 dan X-nya 12. Untuk nomor 1 bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Semoga sih bisa dipahami karena dari yang latihan kemarin sudah banyak yang betul. Tapi masih ada sih beberapa anak yang masih salah. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jadi kalau untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat, kamu tidak perlu mencari akar-akarnya. Karena yang ditanya di sini hanya jenis. Jadi kalau yang namanya jenis, seperti di video pembelajaran, untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat kita gunakan nilai diskriminan, ya kan? Nilai diskriminan. Diskriminan itu D. D-nya itu apa? B pangkat 2 dikurangin 4AC. Nah, di sini kan kita tahu A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 4. Jadi kita substitusi saja. Negatif 5 pangkat 2 dikurangin 4 dikali 1 dikali 4. Sehingga kita peroleh 25 dikurangin 16. Berapa? 9. Nah, ternyata D-nya 9. D lebih besar dari 0. Kemarin gimana? Kalau lebih besar dari 0 itu apa? Akar persamaan kuadrat real berbeda. Ya, mempunyai jadi di sini tulisnya persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real berbeda seperti itu. Selanjutnya untuk yang B. Masih sama, menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Kita tuliskan saja dulu di sini A-nya berapa? 3, B-nya berapa? 5. C-nya berapa? Maaf, B-nya negatif 5. C-nya di sini 7. Nah, D-nya B pangkat 2 dikurangin 4AC. Maka akan ketemu negatif 5 pangkat 2 dikurangin 4 dikali 3 dikali 7. Maka akan ketemu 25 dikurangin 84. Hasilnya negatif 59. Nah, D-nya negatif 59. D kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat 3X kuadrat dikurang 5X ditambah 7 mempunyai akar imajiner atau tidak real. Di sini dengan kata lain tidak real. Seperti itu. Jadi untuk yang nomor 2 seperti ini ya. Kalau yang ditanya jenis akar persamaan kuadrat, jadi kalian cukup cek pakai diskriminan. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Di sini ada persamaan kuadrat
X pangkat 2 dikurangin 5X ditambah 7 sama dengan 0. Di sini disuruh mencari jumlah akar-akar. Di sini kan kita tahu A-nya berapa? A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya 7. Nah, kita ke pertanyaan yang A. Di sini X1 ditambah X2. Apa rumusnya? Ingat, jumlah akar negatif B per A. Jadi kita bisa langsung negatif dari negatif 5 per 1. Berapa? 5. Kemudian untuk yang B, X1 dikali X2. C per A. 7 per 1 sama dengan 7. Kalau yang C, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, ini rumusnya, ini harus diingat loh ya. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangin 2 kali X1 X2. Nah, seperti yang kita sudah dapatkan dari A dan B di sini, X1 ditambah X2 itu kan 5. Ya udah, berarti 5 pangkat 2 dikurangin 2 dikali 7. Hasilnya adalah 25 dikurangin 14. Hasilnya adalah 11. Selanjutnya untuk yang D. Yang D itu kan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu kan jadinya X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. X1 tambah X2-nya 5 per X1 kali X2-nya adalah 7. Mudah bukan? Selanjutnya untuk yang nomor 4. Tentukan nilai N agar persamaan X kuadrat plus dikurangin NX dikurangin N sama dengan 0 mempunyai 2 akar real berbeda. Perhatikan di sini yang perlu kamu, ini adalah 2 akar real berbeda. Nah, di sini kita tulis dulu ya, A-nya berapa di sini? A-nya 1, B-nya negatif N, C-nya juga negatif N. Nah, akar real berbeda. Berarti akar 2 akar real berbeda. Di sini syaratnya adalah D-nya harus lebih besar dari 0, ya kan? Nah, sehingga langsung saja B pangkat 2 dikurangin 4AC harus lebih besar dari 0. Nah, B-nya berapa? Negatif N. Pangkat 2 dikurangin 4 dikali 1 dikalikan dengan negatif N itu harus lebih besar dari 0. Nah, jadi ini N pangkat 2 ditambah 4N. Kenapa ditambah? Karena di sini negatif ketemu negatif. Perkalian negatif dengan negatif hasilnya positif. Nah, di sini ada seperti ini ya. N ditambah 4 dikali N lebih besar dari 0. Nah, ini sini N-nya negatif 4 atau N-nya di sini 0. Nah, cuman kamu cek dulu di sini dalam garis bilangan. Negatif 4, ini 0. Nah, untuk tahunya yang lebih besar dari 0 yang mana? Ini kan terbagi menjadi 3 daerah ya. Nah, di sini coba aja kita cek di sini. Di sini 1 ya. Nah, di sini untuk 1 coba. N sama dengan 1. Cek. Jadinya 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Lebih besar dari 0 enggak? Iya. Berarti di sini lebih besar dari 0 alias positif. Dalam pertidaksamaan kuadrat, ini pasti akan seperti ini. Nah, terus dipilih yang mana? Dipilih yang positif. Nah, di sana. Ini daerahnya. Jadi kalau ditanya N-nya,
Berarti di sini yang harusnya N kurang dari negatif 4